Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Suryani, peserta Latsar CPNS Kabupaten Pasaman Barat, golongan 3 angkatan 6, kelompok 3 tahun 2022. Di sini saya akan membahas mengenai materi modul berakhlak. Pada pembahasan ini kita akan membahas mengenai core values ASN berakhlak. Yang pertama adalah pointer-pointer materi modul. Yang kedua adalah topik-topik utama dalam modul. Yang ketiga, saran dan masukan untuk penyempurnaan modul. Pembahasan yang akan kita bahas yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Pembahasan yang pertama dari core values ASN adalah akuntabel. Akuntabel yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan wewenang atau jabatan. Contohnya, kita melayani masyarakat dengan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah fungsi akuntabilitas publik, terdiri atas 3. Yang pertama, menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. Yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas peran belajar. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis akuntabilitas publik yang terbagi atas 2. Yang pertama, akuntabilitas vertikal, yang kedua adalah akuntabilitas horizontal. Selanjutnya, mengenai tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki tingkatan yang berbeda. Yang pertama yaitu akuntabilitas personal. Akuntabilitas ini mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Selanjutnya, akuntabilitas individu, di mana mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Selanjutnya yaitu akuntabilitas kelompok, di mana mengacu kepada pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antara berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi yang memiliki peran penting sehingga tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Selanjutnya, akuntabilitas organisasi yang mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik yang dilakukan secara individu, organisasi, institusi, ataupun kepada stakeholder lainnya. Yang terakhir yaitu akuntabilitas stakeholder, di mana mengacu kepada tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan layanan yang baik dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu hal-hal penting yang diperhatikan dalam lingkungan akuntabel. Yang pertama adalah kepemimpinan, kedua transparansi, 3 integritas, 4 tanggung jawab, 5 keadilan, 6 kepercayaan, 7 keseimbangan, 8 kejelasan, dan 9 konsistensi. Selanjutnya mengenai core values ASN yang kedua yaitu kompeten. Kompeten merupakan perilaku yang terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Contohnya kompetensi diri, membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas terbaik. Selanjutnya, jenis kompetensi ASN terdapat 3. Yang pertama adalah kompetensi teknis. Kompetensi ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik yang berkaitan dengan bidang jabatan. Yang kedua, kompetensi manajerial, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Yang ketiga, yaitu kompetensi sosial kultural, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, atau perilaku yang diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan peran atau fungsi dan jabatan. Selanjutnya, cara bekerja yang berakhlak. Yang pertama yaitu ASN sebagai profesional dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Kedua, ASN dengan etika profesi sebagai pelayan publik. Ketiga, perilaku etika profesional secara operasional tunduk pada perilaku yang berakhlak. Selanjutnya, cara meningkatkan kompetensi diri.
meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Selanjutnya, pendekatan pengembangan mandiri, perilaku lain ASN pembelajar, sumber pembelajaran memanfaatkan sumber keahlian. Selanjutnya, pengetahuan juga dihasilkan oleh jejaring informasi. Selanjutnya, core values harmonis. A. Pengertian harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Contohnya, menghargai latar belakang setiap orang berbeda, saling tolong-menolong, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. B. Etika publik ASN di dalam mewujudkan suasana harmonis. 1. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. 2. Sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. 3. Modalitas etika, menjembatani antara norma dan tindakan faktual. C. Perilaku ASN yang menunjukkan sikap harmonis. 1. Toleransi, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Selanjutnya, core values ASN yaitu loyal. Yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, core values ASN yang loyal. 1. Memegang teguh ideologi Pancasila UUD 1945, setia kepada NKRI serta pemerintah yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Selanjutnya cara membangun loyal dalam organisasi. 1. Membangun rasa kecintaan dan memiliki. 2. Meningkatkan kesejahteraan. 3. Memenuhi kebutuhan rohani. 4. Memberikan kesempatan peningkatan karir. 5. Melakukan evaluasi secara berkala. Core values ASN selanjutnya yaitu adaptif. A. Pengertian adaptif, yaitu berorientasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan dengan selalu berinovasi. Contohnya, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan yang ada, baik di sekolah, di kantor, ataupun instansi. Selanjutnya, adaptif sebagai nilai dan budaya ASN merupakan kampanye untuk membangun karakter adaptif pada diri ASN sebagai individu yang menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, yaitu tantangan dan cara menghadapi individu dan organisasi adaptif. 1. Vocality, hadapi dengan fashion. 2. Uncertainty, hadapi dengan understanding. 3. Complexity, hadapi dengan clarity. Dan ambiguity, hadapi dengan agility. Selanjutnya, yaitu core values ASN kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang bersinergis. Contohnya, terbuka dan bekerja sama dan menghasilkan kinerja yang optimal. Selanjutnya adalah panduan perilaku kolaboratif. 1. Perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. 2. Aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. 3. Memberikan perhatian yang adil. 4. Pendapat yang berbeda didorong dan didukung. 5. Masalah dalam organisasi dibahas secara transparan. 6. Kolaborasi dan kerjasama tim antar divisi dilarang. 7. Memiliki kesadaran. Selanjutnya, topik-topik utama dalam pembelajaran yaitu bagaimana cara seorang ASN dapat mengaplikasikan materi pada modul dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam dunia kerja maupun dalam masyarakat, sehingga menciptakan ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saran dan masukan untuk penyempurnaan modul, yaitu modul pembelajaran yang diberikan hanya berbentuk file saja. Sebaiknya dibuatkan dalam bentuk buku sehingga memudahkan peserta memahami dengan jelas, karena modul yang diberikan hanya banyak sekali materinya dan materi yang diberikan lebih diringkas lagi. Mungkin itulah yang saya dapatkan dalam pembelajaran materi ini. Kalau ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.